Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, so silakan disituasikan saja. Oke, kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan seseorang ini, dengan si dia ya, ini twin flame. Jadi sebenarnya hubungan ini saling melengkapi ya. Kamu dengan dia sebenarnya sama-sama saling melengkapi. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini mungkin memang ada perbedaan di antara kalian, tapi kalian selalu mencoba untuk membuat hubungan ini saling melengkapi dan ya sempurna, seimbang seperti itu ya, aku lihat di sini. Karena memang mungkin selama ini kamu sangat menginginkan sekali untuk bisa bersatu dengan dia, menjalin hubungan seperti itu. Cuman karena memang ini twin flame, jadi biasanya perbedaan inilah yang mungkin membuat kalian akhirnya menjalin hubungan yang cukup menyakitkan ya, karena harus berjuang untuk bisa saling melengkapi seperti itu ya, dan saling menerima seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada ascending, hubungan yang memberikan pembelajaran, hubungan yang masih dalam tahap pembelajaran ya, mungkin masih di tahap pengenalan, hubungan yang masih hubungan di masih tahap PDKT gitu ya, dan ya saling mengenal, saling apa ya, dan juga gini, karena twin flame juga berarti hubungannya saling memberikan pembelajaran ya, tentang arti sebuah relationship, arti tentang apa ya, memperjuangkan sebuah hubungan seperti itu ya. Jadi hubungan yang memberikan banyak pembelajaran seperti itu. Terus itu juga aku melihat banyak hal-hal yang di luar ekspektasi ya. Kalian rencananya pengen A, taunya berubah jadi B, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat butuh saling apa ya, penyesuaian ya, saling menyesuaikan seperti itu. Oke, nampaknya kamu dengan dia ada fase baru yang terjadi. Nah, yang tadinya nih, misalkan rencana kalian kan ingin bersatu tuh dengan dia. Bersatu dengan dia. Ekspektasi pengen bersatu, ternyata yang terjadi adalah perpisahan, misalkan, karena di sini ada fase baru ya. Kemungkinan ya fase baru itu bisa jadi bersatu, tapi karena di sini twin flame niatnya pengen bersatu, tapi berarti kalau di sini ascending berarti berubah ya. Jadi bersatu mungkin saat ini jadinya berpisah seperti itu. Tapi di sini juga masih ada passion, berarti sebenarnya ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia, bisa jadi memang dari kedua belah pihak masih memiliki passion, masih memiliki gairah, masih memiliki ketertarikan satu sama lain, masih saling memiliki minat satu sama lain ya, hasrat yang membara satu sama lain, atau salah satu pihak saja yang masih memiliki hasrat untuk bersama atau memiliki. Sudah twin flame, karmic relationship pula di sini ya. Jadi kalau aku lihat kenapa ekspektasi kalian berubah jadinya sekarang dengan
dengan kenyataan, karena di sini ada karmic relationship. Berarti memang ada pengkhianatan yang mungkin dia pernah lakukan sama kamu ya. Dia entah selingkuh, berbohong, menipu atau apapun. Tapi karena ini karmic relationship, biasanya sih lebih banyak ini perselingkuhan ya. Perselingkuhan yang terjadi sehingga ada kebencian, ada pemicu persepsi dari kamu yang tadinya berekspektasi ingin bersatu dengan dia, akhirnya berubah jadi aku tidak mau lagi bersama dengan dia, aku tidak mau lagi memperjuangkan hubungan ini untuk dia, seperti itu ya. Jadi karena ini ada pengkhianatan yang pernah dia lakukan, sehingga yang tadinya ekspektasi ingin bersatu dengan dia, ingin memiliki dia, ingin menjadikan dia pasangan sahmu, akhirnya sekarang keinginan itu berubah menjadi lebih baik melepaskan kekacauan antara kamu dengan dia gitu ya. Dia telah memberikan kekacauan di hubungan ini sehingga kamu memilih untuk oke, lepaskan saja ya. Jadi ekspektasi yang tadinya A berubah jadi B, seperti itu ya. Dan juga hubungan ini ternyata hubungan yang cepat berlalu, mungkin cepat dijalin tapi cepat juga berlalu, atau hubungan yang mungkin terburu-buru untuk bersatu, akhirnya ya cepat juga berakhirnya, seperti itu ya. Jadi hubungan yang cepat berlalu. Ada talking di sini, berarti ada seseorang yang ingin melakukan percakapan lagi dengan kamu atau ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ternyata masih tertarik sama kamu, hanya saja saat ini dia sedang menunggu pesan ya, atau teks panggilan juga bisa, telepon gitu ya, atau email dari kamu untuk membahas kelanjutan hubungan kalian. Karena mungkin di sini dia kayak masih belum jelas dengan niatannya kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Mungkin ya dia belum terima, atau memang mungkin kemarin dia masih kayak masih ngawang, masih mengambang ya. Jadi misalkan nih kamu yang meminta untuk oke, kita berpisah gitu. Nah di saat itu mungkin dia belum siap dengan penerimaan kalian berpisah itu ya. Dia belum ikhlas sehingga kayak masih ada denial, masih ada penolakan gitu ya. Enggak, aku nggak mau berpisah dengan kamu, seperti itu. Tapi di sini kamunya mungkin sudah dengan tegas memilih untuk berpisah dari dia. Makanya di sini karena mungkin dianya juga melihat kamunya sekarang itu sudah tegas banget ya, terus sudah cuek banget, sehingga dia tidak mau memohon-mohon sama kamu untuk kembali. Makanya di sini dia menunggu kamu duluan yang menghubungi dia. Entah memang dia sempat menghubungi kamu duluan terus meminta kejelasan, atau hanya sekedar flirting ya, menggoda kamu gitu ya, menggoda-goda kamu agar apa yang kemarin pernah kamu ucapkan tentang perpisahan itu hanya sebuah candaan gitu ya. Mungkin dia berpikir seperti itu, kamu bisa luluh lagi, kamu bisa tetap berkomunikasi dan kalian balikan lagi. Tapi ternyata itu gagal gitu loh. Ternyata apa yang sempat dia flirtingin ke kamu itu ternyata gagal, tidak kamu respon kah, atau mungkin kamu mungkin kamu langsung menegaskan gitu ya, udah kita sudah berpisah, seperti itu, atau gimana. Kalau misalkan dia kemarin sempat tidak menelpon kamu atau menghubungi kamu atau chat kamu, ya berarti dia masih mendenial, dia masih ngawang-ngawang gitu. Kenapa kamu ingin berpisah dengan aku gitu loh. Ya iya beneran kamu berpisah. Jadi masih ada sikap mendenial. Makanya di sini dia masih pengen tahu sebenarnya kelanjutan hubungan ini mau gimana gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih dia memang belum ikhlas, belum rela untuk benar-benar berpisah secara total dengan kamu ya. Jadi saat ini masih menunggu kabar dari kamu. Oke, kalau aku lihat saat ini pun dia tidak melakukan tindakan apapun, menghubungi kamu juga tidak, minta maaf juga tidak, effort juga tidak, melakukan apapun tidak. Justru malah yang aku lihat di sini dia malah menghindari kamu, dia malah pergi lari dari kamu, karena di sini sebenarnya dia pun masih ada ketakutan akan
keintiman, atau mungkin gini, ekspektasi kamu kan ingin bersatu ya, ingin adanya komitmen, berarti kan ingin adanya penyatuan. Nah, mungkin di saat ini pun dia masih belum yakin juga bahwa dia mampu atau berani untuk memberikan kamu sebuah komitmen atau memberikan kamu suatu hubungan yang jelas gitu ya, yang mengikat gitu. Sehingga saat ini pun ya dia tidak melakukan apapun, dia justru malah lari, dia justru malah menghindari kamu, ya menghilang seperti itu. Dan apa ya? Di sini kalau aku lihat seperti orang yang tidak bertanggung jawab ya, melepaskan kekacauan atau melepaskan diri dan meninggalkan kekacauan di hubungan kalian. Jadi dia sempat membuat masalah, dia mungkin sempat selingkuh atau apalah, bohong atau apa gitu ya, selingkuh ya, karena di sini kan make relationship, dia sempat selingkuh, tapi dia tidak mengakui kalau dia selingkuh atau tidak mengakui kalau dia salah, sehingga dia tidak meminta maaf, dia juga tidak melakukan action apapun, justru malah melarikan diri dan membiarkan kesalahpahaman atau masalah di antara kamu dengan dia. Jadi dia kayak tidak bertanggung jawab, justru malah lari begitu saja, pergi begitu saja, meninggalkan kamu dan ya menghilang begitu saja ya. Jadi di sini ada hubungan yang cepat berlalu ya. Ada fleeting, jadi hubungan yang cepat berlalu kalau aku lihat di sini. Dan dia meninggalkan kekacauan di hubungan kalian, seperti itu. Oke, ini kartu terakhirnya ada love. Apakah mungkin ke depannya ya dia ini akan menunjukkan rasa cintanya sama kamu? Ya, karena di sini ada unconditional love. Jadi ada cinta yang tanpa syarat ya. Jadi kalau aku lihat ada kemungkinan ke depannya dia ini akan benar-benar serius ya, memberikan cinta sama kamu. Terus itu aku lihat mungkin dia akan lebih mencintai dirinya sendiri nantinya ya. Terus itu juga aku melihat kemungkinan dia akan memberikan keutuhan rasa kasih sayang terhadap kamu, karena di sini dia masih memiliki ketertarikan terhadap kamu ya. Kemungkinan kedepannya dia juga tidak akan tidak egois lagi ya, seperti itu. Atau ternyata inilah yang terjadi dengan kamu sekarang ya. Selama ini kamu memberikan cinta tanpa syarat terhadap dia, tapi sekarang aku lihat kamu itu lebih memilih untuk mencintai diri sendiri, memberikan keutuhan kasih sayang kepada dirimu sendiri ya. Walaupun mungkin kamu di sini masih memiliki ketertarikan dengan dia, tapi kamu merasa bahwa kamu nggak boleh merasa egois ya. Kalau memang dia memilih pasangan yang lain, ya udah monggo silahkan gitu ya. Jadi kamu tidak memaksakan dia harus tetap bersama dengan kamu. Kalau memang pilihan dia ada yang lain, ya udah monggo silahkan kamu melepaskan dia untuk memilih yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa ini kemungkinan apa yang kamu rasakan sekarang ya, untuk tidak merasa egois ya dengan keinginannya seseorang gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, kalau aku lihat antara kamu dengan dia sekarang ini sudah terbongkar ya. Apa yang selama ini menjadi
kepenasaranmu atau pertanyaan-pertanyaanmu tentang dia, aku lihat nampaknya kamu satu persatu sudah tahu ya dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, apa yang selama ini kamu rasa curiga dari dia tuh ya apa, nah itu akhirnya ketahuan gitu. Misalkan curiga, kenapa nih kok dia jarang banget ya komunikasi sama aku akhir-akhir ini, ketahuan ternyata dia selingkuh, seperti itu ya contohnya, atau apalah banyak aku lihat di sini. Yang pastinya apa yang selama ini ditutup-tutupi oleh dia itu satu persatu semuanya terbongkar, dan aku lihat di sini kamu sudah tahu semuanya apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dan kemudian aku melihat di sini kamu mulai mengambil keputusan untuk membuat dirimu bahagia sendiri ya. Gimana caranya membuatmu bahagia? Kalau misalkan ternyata sama dia kamu selalu merasa curiga, sakit hati, terluka, terus itu patah hati ya, dikhianati terus-terusan, ya udah aku lihat kemungkinan kamu memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri, memilih untuk berpisah dengan dia, seperti itu ya. Nah, terus juga aku lihat dari sisi dia, yang tadinya dia mungkin nggak percaya sama kamu, belum yakin sama kamu, dia merasa meremehkan kamu ya, kamu nggak berkualitas atau gimana, atau mungkin selama ini dia kayak tidak menganggapmu bukan sosok yang penting gitu ya. Nah, sekarang dia mulai mengetahui betapa bervalue-nya kamu ini bibit bebet bobotnya seperti apa. Terus itu mungkin kalau misalkan dulu dia curiga kamu itu orang yang hanya love bombing atau suka flirting saja, ternyata dia baru menyadari ternyata kamu orangnya setia, seperti itu contohnya ya. Jadi kalau aku lihat baik kamu dan dia saat ini sudah mengetahui apa yang sebenarnya tertutupi ketika kalian masih bersama gitu ya. Apapun itu, aku lihat rahasia-rahasia atau apa yang selama ini tidak terjelaskan, di sini aku lihat sudah mulai terjelaskan, bahkan mungkin sudah mulai mengambil suatu tindakan untuk membuat diri masing-masing bahagia ya. Jadi kalau misalkan menurut dia kamulah yang mampu memberikan dia kebahagiaan, maka di sini kemungkinan dia akan memperjuangkan kamu seperti itu ya. Tapi ini kalau the sun masih si dia ini masih dalam tahap kayak menimbang-nimbang, mengambil suatu keputusan, atau lagi cari cara gimana untuk mengambil keputusan yang terbaik agar dia merasa bahagia. Nah, seperti itu. Karena the sun itu kan tentang keberlimpahan, tentang kebahagiaan ya. Kita lihat di sini gambarnya ya. Ini tarot klasik ya. Jadi tarot klasik itu ada anak kecil yang menunggangi kuda, dan dia lihat tangannya direntangkan dengan bahagia. Ada matahari yang bersinar terang, kemudian bunga matahari yang bermekaran terang gitu ya, bermekaran gitu kan ya. Dan kemudian ada apa ini namanya bendera ya, yang berkibar dengan lekukannya. Jadi menggambarkan sukacita, bahagia, penerangan ya, semuanya terang, terjelaskan. Ini bahagia. Jadi the sun itu tentang kartu kebahagiaan ya, tentang keberlimpahan ya. Bunga matahari ini tentang sesuatu yang bahagia ya, keberlimpahan, kebahagiaan, seperti itu ya. Oke, kemudian Two of Swords di sini reverse ya. Jadi ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini tuh banyak sekali gangguannya ya, termasuk karmic relationship ini, berarti ada pihak ketiga ini ya, sehingga hubungan kamu dengan dia terbatalkan, atau hubungan kamu dengan dia ya saat ini sudah tidak bersama ya, kamu dengan dia sudah tidak bersama, sudah putus, seperti itu. Tapi setelah ini putus, aku lihat dia baru menyadari ya, dia baru menyadari kebenarannya. Jadi kalau kamu mungkin saat masih bersama dia, kamu step by step nemu gitu ya kebenarannya, dia ini apa sih yang disembunyikan selama ini, dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa. Tapi kalau dia, aku lihat ketika dia sudah berpisah dengan kamu karena ada suatu gangguan atau hambatan yang membuat kalian berpisah, disitulah baru dia menyadari kebenarannya kamu ini siapa
ya. Yang tadinya dia anggap kamu hanya seseorang yang tidak penting, ternyata kamu orang yang bernilai, bervalue, sangat penting. Nah, seperti itu ya. Sehingga timbullah kegelisahan yang dia rasakan saat ini, kekhawatiran ya, karena dia merasa sekarang, wah, kamu ternyata orang yang sangat bervalue ya. Kamu ternyata orang yang mandiri, ternyata selama ini kamulah orang yang paling setia dengan dia, kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini nampaknya juga sudah memang ada kebohongan-kebohongan yang terbongkar. Kalau misalkan kamu selama ini juga ada kebohongan apa gitu terhadap dia, ya kebongkar juga ya. Jadi yang pasti kebohongan-kebohongan yang ada di antara kamu dengan dia itu sama-sama sudah terbongkar ya. Dan aku lihat di sini ada kegelisahan, ada kecemasan yang dia rasakan, dan dia juga merasa antara kamu dengan dia ada situasi ketegangan saat ini. Dia merasa seperti kamu mungkin sudah acuh, cuek banget, sudah tidak peduli, ya pokoknya suasana apa ya, hubungan kamu dengan dia ini ada ketegangan yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat kuat gitu ya. Ditambah lagi juga aku lihat di sini Two of Swords tentang beban kerja. Jadi ternyata saat ini yang ada di kehidupan dia adalah tentang kekhawatiran dia karena dia melepas kamu. Ya, apa sih, dia telah kehilangan kamu, kemudian ditambah juga dengan beban kerja yang begitu berlebihan, yang begitu besar gitu ya saat ini, sehingga semakinlah apa itu namanya, semakinlah dia merasa khawatir, cemas, gelisah gitu ya, karena di hubungan dia bersama kamu lepas gitu ya, berpisah, mau diperjuangkan, tapi dia lihat juga keadaan di pekerjaan dia mungkin lagi sibuk gitu, jadi nggak bisa untuk memperjuangkan kamu. Semakin lagi gelisah dia, semakin khawatir ya. Ditambah lagi hubungan kamu dengan dia saat ini ada ketegangan, sehingga dia tidak bisa memberikan kejelasan, tidak bisa memberikan alasan ya, tidak bisa memperbaiki hubungan dengan kamu, seperti itu. Kalau aku lihat dia ini orangnya sangat terlalu berhati-hati ya dalam mengambil tindakan, baik itu tindakan positif ataupun negatif. Dia ini kalau bertindak atau mengambil suatu keputusan itu sangat berhati-hati. Banyak sekali perhitungannya. Jadi sebelum mengambil keputusan A, dia pikir dulu ya, dia timbang-timbang dulu, kalau begini kira-kira resikonya apa, keuntungannya apa, terus presentasi keuntungan atau kerugiannya berapa persen, nah semacam itu ya. Jadi dianalisa dulu gitu. Makanya di sini dia kalau misalkan mengambil suatu tindakan atau keputusan atau ingin membuat janji atau rencana itu lama gitu, karena yaitu orangnya terlalu hati-hati gitu ya, terlalu waspada seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat keadaan dia saat ini nampaknya ada pergejolakan secara emosional ataupun mental. Jadi nggak tenang gitu ya, nggak tenang. Keadaan dia saat ini kayak apa ya, panik, tegang, cemas, khawatir, ya semacam itu lah ya. Bahkan ada kemarahan yang saat ini dia rasakan, entah itu kemarahnya terhadap diri sendiri karena dia tidak bisa menilai dengan baik dirimu sehingga kehilangan kamu, sehingga ada ketegangan di antara kalian, seperti itu. Yang pasti di sini aku lihat ada kemarahan yang dia rasakan, yang dia pendam saat ini. Makanya saat ini ketika semuanya sudah dia tahu ya seperti apa dirimu, bibit bebet bobotnya, seberapa pentingnya kamu gitu ya. Di sini dia mulai merasakan adanya pergumulan secara emosional tentang pilihan apa nih yang harus dia buat terkait hubungan kamu dengan dia. Apakah memang dia harus benar-benar mengikhlaskan kamu berpisah seperti ini, atau memang harus dia perjuangkan? Kalau mau memperjuangkan, apa yang harus dia lakukan? Kalau mau mengakhiri, apakah iya memang hati dia benar-benar bisa melepaskan kamu dengan fakta-fakta yang dia sudah ketahui tentang kamu sebenarnya, seperti itu ya. Terus itu aku lihat saat ini dia kayak lagi benar-benar bimbang dengan keputusan yang harus dia ambil.
Terus juga dia saat ini merasa seperti terbebani dengan rasa takut dan cemas, nah takut dan cemasnya ini yaitu karena dia kemarin sempat meremehkan kamu, sempat tidak menganggap kamu, ditambah lagi sempat menghadirkan pihak lain di antara kalian berdua. Mungkin selama ini dia tidak memperjuangkan kamu, justru malah lebih memilih pihak lain seperti itu kan, lebih memilih memprioritaskan hak yang lain, lebih memperdulikan yang lain, sehingga untuk menghadapi kamu saat ini pun dia ada rasa takut dan cemas, takut kamu tidak menerima dia lagi, takut kamu akan mendamprat itu apa ya bahasanya, menjudge, memarahi dia, menyinis, mensinisi dia, ya gitulah ya, atau apalah ya, pokoknya marah besar atau gimana, sehingga saat ini ada rasa takut atau cemas untuk menghadapi kamu. Makanya saat ini aku lihat dia menunjukkan sikap menjauh dari kamu, ya, bahkan secara emosional, kayak didorong dia. Ada gini ya, emosional dia yang saat ini takut dan atau cemas menghadapi kamu, jadi menjauhkan diri gitu dari kamu gitu ya. Dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia menjauh saat ini dari kamu, mudah-mudahan masalah di antara kalian yang sempat salah paham atau ya sempat yang dia lakukan lah ya, kesalahan yang sempat dia lakukan terhadap kamu itu seiring berjalannya waktu akan terselesaikan sendiri gitu loh. Jadi masalah ini akan tertutupi seiring berjalannya waktu atau terselesaikan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi makanya di sini kalau aku lihat memang kayak pengecut ya, dia pengecut, menjauhkan diri dari kamu dan tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf, tidak mau bersikap jujur sama kamu seperti itu. Oke, dan kalau aku lihat juga karena memang kenapa dia berpisah ya ini karena saat ini kehidupan dia itu lagi kuat banget, dia merasa kesulitan dalam hidupnya. Dia ngerasa hidupnya lagi pahit-pahitnya, lagi penuh dengan kecemasan, ya mungkin karena beban kerja ya, yang mungkin wow besar banget, atau bisa jadi juga mungkin saat ini dia mungkin apa itu namanya, pengangguran, sehingga mungkin keluarganya kayak memaksa dia, menekan dia untuk segera mencari pekerjaan, sehingga dia tuh mumet kepalanya itu ya, pusing gitu loh. Nah kalau misalkan dia ada pekerjaan ya mungkin pekerjaannya itu lagi sibuk-sibuknya, lagi berat-beratnya untuk dia tangani. Kayak gitu. Makanya untuk saat ini belum bisa tuh menunjukkan action ke kamu ya. Jadi secara emosional menarik diri dari kamu. Karena hidup dia kalau aku lihat saat ini nggak hanya berfokus pada cinta-cintaan saja gitu ya. Beban kerja dia lagi berat. Seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini memang dia untuk saat ini hanya menutupi masalah di hubungan kalian daripada menghadapi langsung dengan kamu, dan lebih memilih untuk ya udah deh mengakhiri hubungan ini aja ya, sehingga menimbulkan permusuhan di antara kalian ya, karena dia pengecut ya, tidak berani mengakui kesalahan, tidak berani juga untuk bertanggung jawab, tidak berani juga untuk memperbaiki hubungan seperti itu. Ya, jadi apa nih judulnya, mungkin dia pengecut atau apa deh. Pokoknya intinya untuk saat ini seperti itu. Page of Cup. Oke. Ini ada prospek lamaran pernikahan. Mungkin sempat kalian kayak sudah membuat janji atau rencana untuk membuat lamaran atau pernikahan, berencana untuk menikah atau membuat lamaran gitu ya. Kalau aku lihat di sini kemarin sempat udah ngomongin pernikahan atau lamaran seperti itu ya. Aku lihat di sini. Tapi mungkin selama ini dia tidak terlalu menunjukkan perasaan dia secara sentimental atau secara terbuka ya terhadap kamu, sehingga mungkin selama ini kayak menutup-nutupi gitu loh perasaan dia sama kamu. Nah, Page of Cup, sebenarnya dia tuh ada rasa dorongan untuk menunjukkan perasaan dia secara sentimental dan secara terbuka sama kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Seperti itu. Cuman aku lihat di sini
eh apa ya? Kalau aku lihat di sini dia itu orangnya naif, ya. Orangnya tuh naif. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa Jepangnya tuh kayak tsundere gitu kali ya. Kayak tsundere. Jadi dia itu kayak nggak tahu gitu cara mengungkapkan perasaan cinta, atau lebih tepatnya dia nggak mau kelihatan bucin deh gitu ya. Dia nggak mau kelihatan kalau dia itu yang ngejer-ngejer atau dia yang kebucin-bucin sama kamu, seperti itu. Jadi sebenarnya dia tahu kalau dia tertarik dan bergairah sama kamu, cuman orangnya naif say gitu. Jadi makanya di sini dia hanya membungkam mulutnya itu untuk tidak mengatakan kalau dia suka sama kamu gitu say ya. Padahal sebenarnya kalau dia kemarin bisa ngomong sama kamu ya, dia menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, dia mengatakan dengan mulutnya itu kalau dia itu suka dan cinta sama kamu, ada kemungkinan hubungan kalian itu berkembang secara sehat, berkembang uh, menjadi sesuatu yang lebih. Ya kalau kemarin kalian baru PDKT-an ya mungkin bisa jadi pacar. Nah kalau kemarin kalian pacaran ya mungkin beneran akan terjalin tuh suatu pernikahan. Seperti itu. Padahal kamu dengan dia sudah sempat ngomongin mau tunangan, mau menikah ya. Tapi ya karena dia selama ini tidak menunjukkan perasaan itu, ya udah beginilah bentukannya. Ditambah lagi dengan karmic relationship. Gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dia ini orangnya penuh dengan imajinatif, cuman orangnya sensitif ya. Dan sebenarnya dia orang yang penuh dengan gairah sama kamu, sama atau memang ya orangnya penuh dengan gairah. Jadi bahasa dewasanya itu libidonya kuat gitulah ya. Cuman ya itu naif ya, naif. Oke, kemudian Four of Pentacles. Oke, karena ini reverse ya, gini jadi, dia ini kemarin pas entah ini saat masih bersama kamu ataupun saat di waktu-waktu jeda atau sebelum bersama dengan kamu, dia ini sempat melakukan penyalahgunaan kekuasaan ya. Dia sempat mungkin menyalahgunakan kekuasaannya dengan korupsi mungkin, atau KKN, atau apalah gitu ya. Pokoknya aku lihat di sini dia itu sempat menyalahgunakan jabatan dia, entah melakukan apa, sehingga ya itu udah kena kasus lah apa gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia itu melakukan dinamika kekuasaan. Jadi kemungkinan kayak suka berpihak di sana, pihak ke sini, pihak ke sana. Jadi nggak netral orangnya. Atau bisa juga mungkin dia orang yang selama ini tuh kalau kerja suka pindah-pindah gitu ya. Jadi mungkin setahun di perusahaan A, setahun di perusahaan B, setahun di perusahaan C, kayak gitu. Suka pindah-pindah. Jadi dia tidak menetap dalam satu pekerjaan saja. Bahkan mungkin basic dia apa, tapi kerjanya sebagai apa gitu ya. Jadi nggak sesuai gitu bisa jadi ya. Aku lihat di sini seperti itu. Orangnya murah hati, suka memberi ya. Cuman kalau aku lihat antara kamu dengan dia ada ketidaksetaraan nih ya. Jadi kemungkinan dia mungkin selama ini pernah memeras kamu, atau pernah meminta sesuatu dari kamu tapi dengan paksaan ya. Entah apa, karena kalau aku lihat di sini ada ketidaksetaraan. Jadi kemungkinan kamu lebih banyak memberi, dia lebih banyak menerima dari kamu, tapi dia mungkin tidak pernah memberi, kamu tidak pernah menerima dari dia. Seperti itu ya. Jadi ada ketidaksetaraan. Jadi kalau misalkan ini tidak dicerita kamu, kemungkinan ini tidak resonate ya dengan kamu. Jadi nggak usah komen, nggak kok dia nggak pernah memeras aku. Oke, silakan. Atau ya itu tadi ya, dia mungkin punya suatu, misalkan gini deh, karena ini Pentacles biasanya uang.
uang. Dia misalkan terlilit hutang, ya, karena dulu dia mungkin pernah menyalahgunakan kekuasaan dia itu, akhirnya dia terlilit hutang. Terus dia dia mau minjem uang sama kamu. Mungkin kamu di saat itu nggak punya, tapi dia selalu memaksa, ayo sih pinjemin segini doang, nanti aku balikin, nah gitu. Bisa jadi. Atau apa deh gitu ya, apa gitu. Ya, karena ini pentacles biasanya tentang materi, uang, atau barang, benda-benda, atau apalah gitu ya, bersifat materi. Dan juga Four of Pentacles menandakan hubungan yang tidak stabil karena mungkin dia selama ini menyalahgunakan otoritas dia sebagai orang yang kamu bucini, orang yang kamu cintai, itu menguasai semua aspek kehidupanmu, bahkan ya termasuk materimu gitu ya, dia kayak menguasai. Bisa jadi seperti itu. Intinya kalau di sini tidak terlihat dia menguasai hartamu, berarti di sini mungkin kamu dibuat seolah-olah kamu harus bergantung sama dia atau tunduk sama dia. Jadi kalau misalkan dia pengen A, B, C, kamu harus berikan seperti itu. Intinya kamu harus tunduk sama dia, harus bergantung sama dia seperti itu. Karena dia tahu kamu ini punya sifat yang baik, ya, suka memberi, suka menolong seperti itu ya, baik hati lah gitu ya. Atau kamu memang orang yang polos banget sehingga dimanfaatkan oleh dia gitu. Dia tahu kamu mungkin orang yang berpunya atau ya berkecukupan seperti itu, terus dilihat juga kamu orangnya polos atau orang yang memang suka memberi, sehingga dimanfaatkan sikap polosmu atau kebaikanmu itu. Ya, jadi diporotin bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi dia sempat menyalahgunakan sifat baikmu untuk memanfaatkan kamu secara berlebihan, bahkan tidak membalas budi juga sama kamu. Udah dipinjemin duit, mungkin duitnya nggak dibalikin sampai sekarang. Atau misalkan apa, udah dibantu apa gitu ya, dia tidak berterima kasih sama kamu. Nah, seperti itu. Jadi hubungan kamu selama ini sama dia ada ketidakseimbangan, dan walaupun dia tahu hubungan kamu dengan dia selama ini tidak ada keseimbangan sehingga membuat hubungan kalian goyah, hancur, dia juga tidak mau memperbaiki hubungan ini, malah kabur, malah lari seperti itu ya. Sehingga ini kalau aku lihat menjadi situasi yang bermasalah banget. Kalau memang kamu dengan dia belum menikah saat ini, ya, kamu dengan dia belum menikah, berarti memang kamu ini berdiri dengan seseorang yang sangat egois, terus juga orangnya kasar, gitu ya. Makanya di sini kamu menjauhi dia. Seperti itu. Oh, yes, Ten of Wands ya. Jadi di sini mana tadi? Two of Swords, ada beban kerja ditambah lagi dengan Ten of Wands. Sampai saat ini dia lagi berat banget dalam pekerjaannya, dia lagi sibuk banget ya, ada beban kerja yang begitu berat. Entah dia ini bekerja apa deh lah ya, pokoknya ini keras pekerjaannya ya, beban kerja banget. Bahkan untuk saat ini tuh dia juga nggak bisa untuk fokus dengan cinta-cintaan gitu. Makanya saat ini walaupun situasi antara kamu dengan dia saat ini menegang, dia nggak bisa menjelaskan apapun atau memberikan alasan apapun atau untuk memperjuangkanmu, nggak bisa, karena nih ada Ten of Wands ya. Saat ini beban kerjanya sangat berat ya. Entah memang job desk dia itu banyak atau mungkin saat ini tuh ada suatu tekanan dari beban kerjanya atau tekanan dari bosnya atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat beban kerja dia lagi berat-beratnya seperti itu. Lagi sibuk banget lah pokoknya ya. Seperti itu. Bisa jadi mungkin kayak mungkin dia kerjanya di bidang marketing gitu ya. Mungkin beberapa bulan terakhir penjualan dia merosot, sehingga bulan ini mungkin bulan terakhir dia harus menunjukkan prospek kerja dia gitu ya, atau prospek penjualan dia, presentasi dia dari penjualan dia harus meningkat. Kalau enggak ya mungkin dia akan dipecat seperti itu. Contohnya aja ya. Nah, sehingga saat ini tuh bener-bener yang lagi gencar banget dia menjual barangnya seperti itu. Ya, menjual barang jualannya ya, seperti itu. Contohnya aja seperti itu. Yang pasti di sini aku lihat beban kerja dia berat banget, sehingga dia belum bisa untuk memprioritaskan cinta-cintaan gitu ya.
Karena di sini ada the world ya. Jadi memang target dia pengen hidup dia itu terpenuhi semua keinginan dia. Jadi pengennya itu uang bukan menjadi masalah lagi dalam hidupnya, seperti itu ya. Dan mungkin juga memang ada pencapaian-pencapaian dari kehidupannya yang pengen dia raih. Misalkan dari kerjaan dia pengen yang tadinya hanya sales, mungkin pengen jadi manajer, pengen seperti itu. Jadi benar-benar harus menunjukkan prospek kerja dia yang bagus gitulah ya. Atau misalkan selama ini mungkin dia kesulitan secara keuangan gitu ya. Nah pengennya itu kedepannya dia pengen uang itu bukan menjadi suatu masalah lagi dalam hidup dia gitu. Dia pengen apa dia bisa beli, dia pengen ini itu nggak perlu bergantung sama orang lain atau meminta dari orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi the world ini ada suatu pencapaian yang ingin dia raih gitu. Dia ingin memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu ya. Yang pasti di sini kesimpulannya dia pengen sukses dulu deh gitu. Dia pengen sukses dulu ya, secara karir, keuangan, kehidupan dia gitu ya. Sukses itu dalam artian luas ya. Kemudian kalau aku lihat di sini the world, mungkin dia juga ingin mencapai impian-impian dia yang selama ini yang dia impikan ya, termasuk tentang pernikahan, ingin memiliki anak, ingin memiliki hubungan yang puas, aman, dicintai, berdedikasi gitu kan. Karena di sini kan setelah berpisah sama kamu dia baru tahu kan kualitas diri kamu, ternyata kamu orang yang paling setia dibandingkan dengan pasangan-pasangan dia yang lain mungkin kamu yang paling setia sama dia, kamu yang paling tabah ya. Paling tabah, paling apa namanya ya, paling mau lah sama dia kayak gitu ya. Jadi oke, misalkan dia di sini sudah menetapkan bahwa kamulah orang yang dia targetkan gitu. Cuman untuk saat ini tidak bisa dia perjuangkan. Nah, untuk bisa memperjuangkan menurut dia harus sukses dulu agar hubungan kalian tidak terhambat lagi dengan masalah tentang pekerjaan, dengan kesibukan, dengan masalah keuangan. Apalagi kalau misalkan di sini kalian LDR ya, kan ada jarak. Nah, kalau mau ketemuan juga kan harus pakai uang ya, say. Nah, seperti itu. Jadi dia juga pengen memiliki pernikahan, pengen punya anak, pengen juga punya hubungan percintaan yang memuaskan, yang aman, dicintai dan berdedikasi ya. Dan aku lihat juga dia menyadari bahwa selama ini kamu dan dia udah bekerja keras banget ya untuk membuat hubungan ini berkembang seperti itu. Jadi makanya saat ini dia ingin memanfaatkan peluang baru yang dia dapatkan saat ini. Mungkin saat ini dia lagi dapat pekerjaan baru atau peluang bisnis baru, sehingga untuk saat ini prioritas itu dulu ya. Nanti kalau itu sudah sukses, dia sudah secara keuangan udah bukan masalah lagi ya, karir dia mungkin sudah stabil gitu ya, nggak gampang dipecat gitu ya. Nah, dia baru memperjuangkan kisah percintaan dia seperti itu. Jadi untuk saat ini memanfaatkan peluang baru aja yang datang dalam kehidupan dia seperti itu ya. Karena kalau aku lihat saat ini dia pun ingin mengatasi rintangan yang sempat ada di hubungan kalian. Nah, salah satunya mungkin yang menjadi rintangan di hubungan kalian adalah tentang itu tadi ya, keuangan gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak ada uang, ya gimana mau ngajak kamu kencan, ya gimana mau ngajak kamu nikah, ya kan? Gitu. Rasional aja, ya rasional aja, pakai logika aja gitu. Yang pasti di sini dia pengen sukses dulu lah saat ini gitu. Jadi kalau saat ini ya dia pengen fokus dulu dengan apa yang dunia ini lagi suguhkan kepada dia. Kalau memang saat ini keberuntungan itu lagi hadir di keuangan atau di karir dia, ya udah fokusin aja dulu itu gitu. Untuk saat ini ya dia sendiri aja dulu, terus menikmati apa yang peluang-peluang atau potensi-potensi yang terbuka aja sekarang dulu gitu. Apalagi kalau misalkan di sini kamu dia lihat kan udah acuh banget kan, cuek banget. Jadi peluang untuk bersama kamu juga kamu belum membuka pintu hatimu lagi untuk dia gitu. Ya udah, saat ini peluang dia mungkin lagi di situ, di karir. Ya udah, dia mencoba untuk mensukseskan dirinya dulu gitu. Oke?
Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 28, 19, 16, 23, 17, 10, 31, 13, 5, 4, 20, 9, 11, 2, 12, 18, 27, 26, 14, 22, 1, 15, 24, dan 30. Kemudian bulannya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Februari, September, Desember, April, Oktober, Agustus, November, Januari, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kuda, sio ular, sio babi, sio kelinci, sio ayam, sio kambing, sio monyet, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. S, P, Y, Z, I, V, N, F, D, Q, L, W, A, M, N, X, R, H, U, T, J, B, G. Aku rasa cukup berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.